Oke guys, welcome back to Eldrick Stream. Hari ini kita mau ngebahas soal Eldrick First and 10, which is semua tentang NFL, American Football. Mungkin kita bakal bahas fokus soal highlight week 9 kemarin. Mungkin enaknya kita pertama ngomongin yang baru kelar tadi pagi kali ya, which is Cowboys versus Cardinals. Berapa skornya? Jadi Cardinals menang 27-17. Jacoby Brissett 261 yards, 2 touchdown passing, terus dia dapat 1 touchdown rushing. Receiving itu si Marvin Harrison Jr. sama Trey McBride. Terus kalau di Cowboys itu Dak cuma dapat sekali touchdown, receivingnya si Flournoy, tapi mereka sempat dapat touchdown dari ini punt block. Jadi sempat si Cardinals coba punting terus di block, terus kayak bolanya ke belakang, akhirnya mereka dapat si Dallas dapat touchdown lah. Dak Prescott juga 1 interception. Kalau dari pertandingan ini itu emang udah kelihatan banget sih bahwa Dallas itu nyawanya ya ada di si Dak Prescott. Ibarat kalau Dak Prescott nggak bisa nampilin Superman-nya dia, ya Dallas nggak bakal bisa survive. Karena emang Dallas itu kemenangannya Dallas itu based on offense-nya yang dipegang sama si Dak Prescott. Defense-nya Dallas itu jelek banget. Ya sekarang udah parah banget lah di pokoknya abis si Micah Parsons di trade ke Packers. Defense-nya Dallas tuh benar-benar jelek banget. Makanya gampang banget lah nyetak poin ke si Dallas Cowboys ini gitu. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau yang ngandelin si Dak Prescott, dan Dak Prescott tuh harus nunjukin kayak dia itu kemampuan superhuman-nya, alias kayak Superman-nya harus keluar gitu supaya si Dallas ini bisa menang. Cuma ya tadi pagi si Dak Prescott nggak bisa nunjukin itulah. Kayaknya juga dia agak kesulitan segala macam. Dia cuma bisa ya mainannya ya dia main levelnya mungkin ya, standar lah, mungkin good, tapi dia harus bisa great kalau pengen si Dallas Cowboys menang gitu. Jadi agak-agak tricky juga lah gitu. Padahal pas di awal-awal tuh kan kayak udah sempat kebantu sama ya tadi touchdown yang pertama itu dari special teamsnya Cowboys kan, karena special teamsnya juga mainnya lumayan kok. Dia bisa ngeblok punt, terus udah ngasih touchdown segala macamnya. Cuma baik lagi special teams tuh kan nggak sering main ya, andalinnya kok nggak defense udah pasti jelek, offense nggak bagus-bagus amat ya, pastinya mereka nggak bakal bisa menang lawan Cardinals gitu. So, kalau Cardinals ya Jacoby Brissett ya oke lah, maksudnya dia bisa ngasih 2 touchdown, ngasih menang. Apakah dia apa Cardinals tim yang dijauhkan? Ya enggak juga lah, maksudnya Cardinals kan aslinya nyawanya di Kyler Murray ya, tapi Kyler Murray nggak main sekarang lagi. Terus juga sekarang Jacoby Brissett, jadi overall biasa aja lah pertandingan Monday Night Football tadi pagi gitu. Mungkin gue mau ngomongin yang kedua itu Patriots ya. Patriots lawan Falcons, menang 24-23. Drake May 259 passing yards, 2 touchdown, passing touchdown, terus 1 interception. Terus rushing itu ada si Terrell Jennings, dapat rushing touchdown pertama kali. Kalau receivingnya itu ada dari Douglas sama si Stefon Diggs. Sementara kalau di sisi Falcons, si Michael Penix Jr. itu bisa 3 touchdown, 3-3-nya dikasih ke Drake London. Drake London mainin bagus banget hari ini, kemarin tuh dia pokoknya ya
ini Michael Penix nih benar-benar digendong banget sama Drake London lah. Mungkin kalau nggak Drake London nggak tahu deh ini bakal gimana gitu. Emang fungsinya skill position player tuh ya kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya quarterbacknya, yang penting quarterbacknya lemparnya akurat aja deh. Receiving itu apa maksudnya, sisanya udah kasih receivingnya aja, dia yang ngasih space, dia yang rebut segala macem, dia yang apa challenge defensive cornerback segala macamnya, itu akhirnya Drake London mainnya bagus banget, 3 touchdown gitu. Bahkan sebenarnya kan hampir mau imbang kan, cuma sayangnya si kickernya itu miss ya, pas lagi apa tambahan 1 poin kan, akhirnya jadinya makanya 24 23 gitu. Nah, oke, mungkin itu dari Falcons. Kalau dari Patriots, eh jujur ini sebenarnya jatuhnya kayak ugly win ya, karena karena apa namanya, Patriots itu mainnya nggak bagus-bagus banget, bahkan menurutku cenderung jelek. Kayak si Drake May itu dia kena fumble beberapa sekali, terus juga ngelempar juga banyak banget yang asal lempar gitu loh. Kalau misalnya Michael Penix juga ngelakuin hal yang sama, banyak yang throw yang kayak overthrow atau underthrow. Tadi juga sempet juga kemarin gue lihat tuh lemparannya itu si receiver itu katanya nggak bisa ngeliat karena ada cahaya matahari lah gitu, silau katanya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi maksudnya balik lagi, Michael Penix kan bukan seorang yang diandelin jadi MVP ya, jadi diunggulkan lah. Sementara Drake May itu satu kandidat yang bisa jadi MVP gitu. Dan melihat permainan yang kemarin tuh sangat-sangat mengecewakan sih. Ibaratnya dia mainnya tuh cenderung jelek gitu. Dan mungkin bisa dibilang mungkin Patriots agak beruntung bisa bisa menang lawan Falcons kemarin gitu. Kalau misalnya apa extra points itu kemarin Falcon masuk, nah mungkin moodnya tuh bisa berbeda gitu, karena kemarin itu tuh udah momentumnya tuh udah dipegang Falcons, bahkan bisa bisa jadi Falcons yang menang gitu. Dan itu ya nggak bagus lah buat si Patriots dan Drake May juga gitu. Nah, sebagai salah satu yang bisa dibilang diunggulkan untuk jadi MVP dan juga favorit Super Bowl, mereka harusnya bisa perform jauh lebih baik lah. But at the end of the day, ugly win is a win. Mereka rekornya naik di 7-2. Mungkin ya cukup live and learn lah. Based on jadi pengalaman, belajar cara untuk memperbaikinya. Gitu. Tapi Drake May, dia harus bisa main jauh lebih baik dari ini. Oke, itu dari Patriots. Terus mungkin beberapa yang singkat aja. Steelers Colts. Steelers menang 27-20. Aaron Rodgers 1 touchdown. Terus juga rushing touchdown di Jalen Warren 2 kali. Untuk Colts, si Daniel Jones 1 touchdown dengan 3 interception. Dia juga sempat rushing touchdown sekali. Mungkin ini mulai kelihatan kali ya, kayak Daniel Jones itu sebenarnya emang nggak bagus-bagus amat. Kemarin sempat ada hype kalau Daniel Jones itu salah satu kandidat untuk jadi MVP, which is gila kalau kata gue. Kayak sekelas Daniel Jones jadi MVP itu, aduh, pemain yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Dan ya kelihatan lah dia 1 touchdown, 3 interception konyol segala macam ya. Dan mereka juga kalah gitu. Akhirnya rekornya turun dari 71 aja jadi 71 jadi 72 gitu. Which is good lah menurut gue ya. Kayak emang mereka tuh dari yang gue lihat bukan contender tapi lebih ke pretender. Gitu. Terus siapa lagi ya? Broncos, Texans. Broncos juga rekornya 72 ya. Cuma kayaknya gue nggak mau terlalu iniin lah.
Kayak mereka sebenarnya gue dibanding Broncos, gue jujur lebih prefer Colts. Kayak Colts itu meskipun apa namanya Daniel Jones itu ya quarterback B aja, tapi dia ada si Jonathan Taylor gitu, running back yang emang bagus gitu. Sementara kalau Broncos ya mungkin mereka nggak terlalu inilah gitu. Lagi lucky week aja kali buat mereka. Mereka menang 15-18 lawan Texans. Itu. Oke, nextnya mungkin gue mau bahas si ini Bills versus Chiefs. Nah, oke, Bills versus Chiefs. Kata gue ini pertandingan emang worth the hype, seru banget, asli nggak bohong. Bills, Josh Allen 272 throwing yards, passing yards, terus kayak passing touchdown, terus juga dia 2 kali rushing, which is kayak touch push, terus Ty Johnson juga sekali rushing touchdown, terus Kinsey ya kita si Dalton Kinsey lah itu yang menerima passingnya si Josh Allen, juga bagus juga itu si tight end ya kalau nggak salah, dia ngasih separation, terus kayak si linebackernya tuh kepleset, akhirnya dia bisa bebas buat dapat touchdown. Sementara kalau dari Patrick Mahomes, dia sendiri sebenarnya tuh nggak ngasih touchdown, ada satu interception, terus kayak touchdown itu datang dari rushing, which is Kareem Hunt sama Rashee Rice, masing-masing si satu touchdown, si Kareem Hunt sama Rashee Rice. Kalau dari pertandingan sendiri tuh, meskipun kayak Patrick Mahomes tuh nggak throwing nggak ngeluarin passing touchdown ya, tapi Mahomes mainnya bagus banget, kelihatan banget kalau misalnya dia itu ya lincah gitu kan, kayak kesana kemarinya gitu, nyari delay time-nya bagus gitu supaya si receiving-nya itu bisa buka separation. Sayangnya ya receiving skill base position player mereka tuh kurang semua gitu, kayak si Kelsey kayaknya emang dia udah pasis prime lah gitu, udah ngelewatin prime-nya dia, mungkin udah decline parah kayaknya. Gue ngeliat kayak dia pun juga gue ngeliat kayak ketika dia dapat kayak beberapa bola tuh, itu juga ya nggak ada separation sama sekali gitu, dan emang depan-depanan gitu. Lebih ke kayak defense-nya Bills itu nggak expect kalau bakal di throwing ke dia gitu. Untuk Josh Allen bagus banget, gue ngeliat cara mainnya efisien, 23/26, lemparannya cukup bagus segala macamnya. Ya kayak former MVP emang beda lah ya dibanding si cara permainannya gitu kan, kualitasnya emang bagus banget gitu, which is good kalau kata gue untuk jaga momentum ini. Tapi emang secara rekor ya Bills itu selalu menang di regular season gitu. Masalahnya ketika udah masuk playoff, tiap ketemu Chief, Bills tuh nggak pernah menang, selalu kayak short lah, entah itu kayak beda kurang satu passing lagi, atau interception atau apapun itu, kayak mereka bertahun-tahun tuh ketika udah di playoff, udah di AFC final, pasti ketemu Chiefs sama Patrick Mahomes ya kalah gitu. Let's hope kalau nanti mereka ketemu lagi, Bills bisa jauh lebih baik lah gitu. Oke, mungkin itu aja kalau dari match highlight. Mungkin gue mau ngebahas sedikit soal week 10 ya. Week 10. Mungkin ada beberapa pertandingan yang gue yang gue tertarik banget untuk nonton. Yang pertama itu ini, yang
kemarin gue sempat ngomongin Bucks lawan Patriots. Bucks itu minggu ini dia bye week, dia nggak ada permainan. Nah, terus juga uh, Senin depan mereka bakal ketemu Patriots di kandangnya Bucks. Itu menurutku bakal seru banget. Mayfield ketemu Drake May. Let's see ya, apakah Mayfield bisa memperbaiki performance-nya dari kayak 2 pertandingan terakhir dia mainnya B aja. Drake May juga apakah dia bisa lebih baik dari yang kemarin, karena mereka berdua salah satu kandidat kuat lah untuk jadi MVP. Terus mungkin yang seru lagi siapa ya? Ini mungkin gue bakal tertarik sama 49ers sama Rams. Itu juga kayaknya cukup bagus. Itu salah satu tim-tim yang gede lah ya. Secara head coach juga sama-sama brilliant, jadi itu bakal jadi pertandingan seru. Terus terakhir mungkin ini si Packers sama Eagles nanti buat Monday Night Football, itu kayaknya bakal seru juga. Itu aja sih mungkin 3 pertandingan yang gua expect bakal menarik di week 10. Kalau lu tanya soal kandidat MVP sekarang leadingnya, mungkin gue bakal sebutin 5 pemain. Gue ngelihat kalau peringkat sekarang peringkat 5 itu ada siapa ya? Kalau kata gue nih yang masuk kandidat aja ya, itu ada si Josh Allen, Patrick Mahomes, Baker Mayfield, Drake May, sama satu lagi tadinya Daniel Jones, cuma kan kelihatan Daniel Jones emang ternyata gak begitu kelihatan bagus. Ya, gue ngelihat satu lagi ya mungkin Jonathan Taylor kali ya, which is ya running back lah gitu. Karena dia lagi kayak musim ini salah satu yang ngasih statistik monster lah si Jonathan Taylor ini. Nah, kalau misalnya suruh peringkat, ya Jonathan Taylor mungkin gue bakal naruh Drake May 5, terus Patrick Mahomes 4, Jonathan Taylor 3, Baker 2, terus tapi Patrick Mahomes terlalu bagus kalau itu kalau 4 sih. Wait, oke, gue gini aja. Jadi Drake May, terus Jonathan Taylor, Mahomes, Baker, Josh Allen. Itu peringkatnya. Jadi sekarang Allen leading, terus di bawahnya ada Baker Mayfield, terus ada Patrick Mahomes, Jonathan Taylor, terus ada satu terakhir si Drake May. Oke, mungkin itu aja dari gua. Let me know ya, apakah lo setuju dengan teks-teks gua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di video. Besok mungkin ya, gue bakal bahas soal NBA. Jadi mungkin gue bakal coba lebih konsisten kali ya. Jadi Senin bakal fokus ke sepak bola, Selasa bakal fokus ke NFL, Rabu NBA, Kamis mungkin bola lagi. Kalau misalnya ada Liga Champions, pertandingan Eropa gitu. Jumat gue nggak tahu. Ya kita lihatlah nantilah. Oke, thank you so much. Bye-bye.